Saya ini belakangan ini kira-kira 2-3 minggu belakangan ini lagi sibuk menggodok rencana untuk membuat sebuah bisnis incubator. Alright, so hari ini kita ngobrolin random talk aja sih, kita ngobrol-ngobrol aja sih. Ada beberapa update yang cukup menarik sih sebenarnya kalau dari saya. Kita tuh lagi seru banget. Jadi saya belakangan ini memang agak jarang untuk live gitu ya, karena memang super sibuk banget. super sibuk banget. Ini kita di Bonels, soon kita akan ada kerjasama dengan Disney. Jadi kemarin tuh prosesnya panjang banget lah, dianalisa sana sini lah, punya sertifikasi ini itulah gitu kan, agak ribet gitu. Jadi akhirnya berhasil juga nih tembus nih. Jadi kita ini sneak peek. Kita ada Bonels Disney ya. Sneak peek. So ya ini lagi seru aja ya. Kita banyak urusan banget. Kemudian ya untuk yang ini tadi, untuk yang kerjasama dengan Disney memang kita butuh banyak sertifikasi lah, ini itulah macam-macam sih, karena mereka mau menjamin keamanan produk kita gitu, istilahnya kayak gitu. It's amazing sih. Jadi nggak gampang untuk bisa kerjasama dengan Disney. Disney paling ribet, requirement-nya paling banyak gitu. Alright, so ada pertanyaan survei dulu. Ini saya sebenarnya sambil mau survei market sebenarnya nih, ya, sambil ngobrol-ngobrol begini. Saya ini belakangan ini kira-kira 2-3 minggu belakangan ini lagi sibuk menggodok rencana untuk membuat sebuah bisnis incubator. Nah, saya penasaran nih kepada teman-teman semua di sini nih. Berapa banyak sih di Anda yang pengen belajar bisnis intensif 3 bulan? Planningnya di kepala saya tuh trainingnya 3 bulan. Baik itu online maupun webinar, apapun itu. Trainingnya 3 bulan. Kemudian materinya sih macam-macam. Materinya itu mulai dari macam-macam, hiring, team building, operational, management, marketing, financial, semuanya gitu. Jadi memang program guys, 3 bulan gitu. Jadi bukan cuma sekedar kayak sekali gitu kan. No, it's 3 bulan gitu. Ya, hiring ini, cara nentuin gaji karyawan itu semua bisa di-discuss di situ, karena ini memang ngajarin tentang bisnis. Yang ngajar by the way beberapa orang, bukan saya gitu, bukan. Ya, saya juga part of it gitu, bagian marketingnya saya yang bantuin gitu. Tapi ini program karena saya punya beberapa partner. Nah, ini kita lagi godok dulu, kita lagi tweak sana sini gitulah. Intinya kayak begitu. Nah, saya penasaran karena banyak dari kita yang lulus sekolah, lulus kuliah gitu, dituntut untuk kerja, bisa jadi karyawan, bisa jadi kerja sendiri, tapi tidak pernah kita tuh dibekalin untuk skill bisnis, kecuali memang Anda kuliahnya kuliah bisnis gitu kan. Tapi bukan kayak DMID by the way teman-teman. Ini programnya 3 bulan. 3 bulan. Jadi memang benar-benar diajarinya komplit dari A to C kayak begitu. 3 bulan. Kita believe bahwa kenapa butuh 3 bulan? Karena kita nggak mau yang semacam model kita ajarin nih bisnis nih cuman kayak sehari doang gitu. Ya pasti nggak dapat sih. Karena bisnis itu perlu untuk berproses sambil Anda jalanin prosesnya, sambil Anda nanya-nanya, sambil Anda diajarin kayak begitu. Jadi lebih kayak, ya makanya saya bilang tadi modelnya adalah bisnis incubator. Kalau Anda nonton drakornya startup, modelnya kayak begitu tapi lebih ke nggak digital gitu. Digital boleh, nggak ada masalah. Digital ada FI. Saya ngebantuin juga kan di Founder Institute kemarin. Kalau ini lebih ke yang konvensional. Bisnisnya benar-benar konvensional. Bukan yang kayak, saya mau bikin Tokopedia. Bukan kayak begitu. Saya mau bikin Gojek gitu kan. Bukan kayak begitu. It's more like down to earth business gitu. Hopefully Anda mengerti maksud saya ya. Benar-benar yang bisnis yang, saya punya restoran, saya punya ini yang biasa gitu. Yang bukan biasa, yang konvensional lah ya. Bukan yang, literally bukan yang kayak startup digital gitu. Kelasnya online ya. Kelasnya online. Jadi ada materinya, video juga, planning juga ada, sesi ketemuannya, sesi webinarnya begitu juga ada. Tapi topiknya bukan digital marketing only kayak biasa yang saya bikin, tapi lebih ke bisnis.
Jadi saya punya beberapa partner nanti yang di sana yang akan sharing tentang ini semua. Nah, ini baru di awal, teman-teman. Ini baru di awal, oke? So, harapan saya adalah ketika Anda masuk, berprogres 3 bulan. Nah, ini yang menarik. Kita nggak cuma ngajarin bisnis, kita bukain Anda network. Anda butuhnya apa? Jadi nanti Anda akan berinteraksi dengan saya dan teman-teman semua, partner saya dan sebagainya. Idenya adalah Anda butuh apa lagi? Anda butuh jaringan distribusi. Kita kenalin. Anda mau masuk ke semua Indomaret misalkan. Oke, kita kenalin. Kalau produk Anda memang bagus dan memang cocok ya, kita kenalin. Oke? So kita kenalin ke situ. Kalau misalnya produk Anda bagus, bisnis Anda sudah running bagus gitu misalkan. Kemudian Anda butuh investor. Kita kenalin. Jadi idenya dari sisi kita sebenarnya adalah kita tuh lagi pengen membina banyak potensial UKM di Indonesia yang kalau memang bagus, ada banyak dana di luar sana yang pengen disalurin ke UKM ini gitu. Jadi sambil kita bantuin, kemudian kalau memang perlu network kita bukain, kalau misalkan butuh duit kita kasih duitnya gitu, kita invest gitu. Nah, itu ada. Jadi macam-macam investor udah kita siapin. Investornya ada beberapa macam, mau dari misalkan dari tempat saya sendiri juga bisa, misalkan yang Highfast, kemarin saya diinvest oleh Highfast, itu juga bisa macam-macam. Kita udah banyak investor yang udah line up gitu, kayak mereka nanya kayak kita mau invest di Indonesia, kita mau cari bisnis untuk diinvest, tolong dong pilihin, intinya kayak begitu. Nah, daripada kita susah-susah milihin, ya udah kita bikin aja inkubator. Anda masuk ke situ berprogres, kita ajarin semua sehingga Anda siap sambil kenalan, sambil menyiapkan Anda siap untuk diinvest gitu. Intinya kayak gitu. Jadi end to end, bukan cuman kayak oke, ini course, Anda belajar, selesai. Enggak, tapi ujung sampai ke ujung gitu. Kalau art business masuk aja, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya itu teman-teman. Anda supaya paham kerangkanya itu mau jadi kayak apa. Kita bukan cuman kayak, oke, kita ngajarin bisnis, that's it gitu, enggak. Tapi kita ada bimbingan 3 bulan, kemudian ada pitching, kayak pitch night saya di List Building Mastery. Kemudian ada networknya dibukain, kemudian kalau butuh investor di invest juga, bisa kayak gitu. Gitu sih. Bentar. Komennya banyak. Harus punya bisnis atau dari nol? Gak ada urusan, sama aja. Pokoknya Anda diajarin bisnis gitu. Ini adalah inkubator bisnis. Jadi kalau Anda punya ide, itu it's okay. Masuk situ it's okay. Bisnis dan digital marketing bedanya apa? Ya marketing lah. Bisnis kan kompleks ya. Ada timnya, ada operational, ada manajemen, ada marketing salah satunya, ada finance. Banyak hal gitu kan. Problemnya adalah kalau orang ngerti digital marketing doang ngerasa punya bisnis. Ini problem nih. End to end, LBM atau DM Elite? Tidak, dua-duanya. Beda. Seperti Salt Venture Bong Chandra. Maybe agak mirip ya. Ya, mungkin agak mirip. Ya, LBM sama DM Elite beda. LBM itu ngajarin list building. That's it. Specific skill, list building. Ya, jadi siap-siap aja teman-teman ya, jangan ini ya. Make sure follow saya karena announcement akan dari sini. Kita lagi siapin semuanya sih sekarang nih, kita lagi godok materinya, kita lagi godok partner-partnernya, kita lagi godok kapan kita mau eksekusi ini. Dasar-dasar ilmu bisnis, yes. Jadi bukan cuman teori doang, makanya kita bikin agak panjang ya, supaya Anda punya waktu untuk belajar, kemudian execute. Kayak sandbox, kurang lebih mirip. Kita sih sebenarnya pengen bikin sandbox sih untuk UKM. Cuma problemnya adalah pandemi. Rencana runningnya kapan? Kita rencana ini baru rencana guys. Planningnya adalah sekitar bulan-bulan Agustus gitu. Agustus, September gitu. Art business gak ada masalah, sama aja. Art business ya, dari Rian ya. Karena memang ini bukan hal yang kecil. Karena ngumpulnya banyak partner, banyak pengajar, banyak investor, dan sebagainya. Nggak bisa kalau, oke, kita running bulan depan ya, bulan Juli ya, gitu nggak bisa sih. Paling cepat itu udah kayak Agustus atau September itu baru kita ini. Makanya ini saya pengen tahu sih, kalau memang banyak yang tertarik, nah ini jadi membuat kita jadi lebih semangat nih. Karena kemarin itu kita mikir kayak, mau nggak sih orang kayak begini? Bisnis kan ya tinggal cari barang terus dijual aja, itu kan mostly mindset orang kayak begitu tuh. Sehingga kemarin tuh
saya masih kayak, mau nggak ya diajarin kayak sandbox tapi untuk UKM ya kayak gitu. Ya jadi lebih ke bisnisnya sendiri. Kalau bisnis startup, kemudian bisnis startup sih gak ada masalah sebenarnya. Tapi ini lebih ngebahas tentang banyak faktor. Jadi nggak cuma produknya, development produknya aja, tapi gimana hiring, gimana bikin tim, gimana rekrut karyawan, gimana bikin financial report, ya kan? Kemudian gimana bikin SOP, manajemen, operational, bikin KPI, bikin target, bikin goal, ngeset target dan sebagainya gitu-gitu. Jadi benar-benar ya bisnis gitu. Kira-kira investasinya berapa? Investasinya, nah ini masih kita godok nih, karena memang kompleks ya, kita banyak hal gitu ya. Kita lagi mikir sih, untuk angka itu, I have no idea, maybe, ini mungkin untuk 3 bulan proses itu, kita belum bisa ngomong sih saya sih, untuk angka sih. Tapi remember ya, ini memang bukan program murahan juga sih, karena nggak bukan program yang kayak beli course 2 juta gitu, bukan kayak begitu, karena nanti akan lebih padat lagi kan, bukan cuman kayak beli course 3 juta 2 juta gitu, nggak, akan lebih higher, lebih premium sedikit sih, karena kita juga ngefilter orang-orang yang benar-benar serius. Tapi cuma aja dong, kita tuh niatnya adalah kita punya dana nih sekarang untuk diinvest, tapi kalau yang masuk begitu tidak siap diinvest semua, buat saya jadi kayak buang-buang waktu aja ngelakuin ini semua. Jadi hopefully Pak Mitro, hai, apa kabar Pak Mitro? Ya, saya punya buku list billing, itu membantu apa saja, membantu bikin list. Investornya ngajar di Founder Institute, enggak, investornya gila-gila men. You'll be amazed nanti ketika tahu siapa investornya, siapa ininya semua, networknya siapa aja. You'll be amazed karena it's crazy guys. Ya, tapi intinya kayak begitu sih. Karena kita punya dana di belakang ini, maka kita nggak bisa kayak ya udah kita bikin murah-murah banget. Habis itu ternyata yang jalan cuman kayak jalan sebentar berhenti, sibuk lah disuruh market riset, males lah ketemu market. Kita nggak mau kayak begitu, karena kita itu sebenarnya ngefilter UKM untuk siap diinvest. Nah, kemarin ketika kita lakukan riset juga, banyak UKM yang bisnisnya cukup bagus, tapi tidak siap diinvest. Kira-kira course-nya berapa lama? 3 bulan. Mirip dengan inkubator yang di Founder Institute, beda. Ini lebih ke bisnis. Beneran bisnis gitu. Jadi arahnya kayak ngajarin orang build bisnis, tapi investornya dari Kodeni. Dari network saya, bukan dari saya. Dari network saya. Jadi you name it, Anda butuh duit berapa gitu untuk bisnis Anda. Kita punya ini semuanya, networknya semua. So, balik lagi tadi ya. Kalau kita sudah siapin dananya, investornya semua, mereka cuma bilang kayak, Dan, mana UKM yang bagus untuk diinvest? Dan ketika kita kemarin ngelakuin riset, kayak 2 bulan belakangan, itu ternyata tidak banyak yang siap diinvest. Bahkan untuk diinvest saja mereka masih kayak, ngapain sih diinvest? Nanti jadi kerja sama orang lah, dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah, karena mindsetnya semua tidak siap, kemudian manajemennya diminta laporan keuanganmu gimana? Ya kita pajak bayar sih, ya di bank sih nambah sih ya gitu. Kagak jelas semua gitu. So that's why kita berpikir bahwa kita mau bikin sebuah inkubator di mana supaya bisnis ini siap untuk diinvest gitu. Intinya gitu. Dan kita nggak mau orang yang ikut di sini itu orang-orang yang istilahnya cuman kayak nyoba-coba doang. Kalau misalkan kayak begitu, ya nggak usah. Karena begitu Anda masuk pun Anda coba-coba doang, kita nih lagi ngefilter nih ceritanya. Ya kan? Kalau cuman kayak gitu doang, buat apa? Buat kita capek. Nah, jadi itu kesibukan saya belakangan ini, which is amazing. Semua pada nanya harga sih. Harganya tidak murah-murah banget. Karena memang kita ngefilter. Ya, kalau misalkan belum terlalu siap nanti dananya dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah harganya harusnya masuk akal kok. Harganya harusnya masuk akal karena programnya memang 3 bulan gitu. Alright, so itu nggak ada masalah. Jadi Anda belajar bisnis. Jadi istilahnya adalah Anda kalau sudah ngerti bisnis ya nanti bisnis Anda apapun kan ya terserah Anda ya yang ngejalanin ya. Nggak penting mau bisnis Anda itu apa. Mau tadi ada fotografi kayak, mau ada properti kayak, mau ada laundry kayak, mau ada yang lain-lain, ada bimbingan belajar kayak, gak ada urusan, gak ada masalah. Yang namanya financial report ya kayak begitu, bikin profit loss statement ya kayak begitu.
Hiring tim ya kayak begitu. Apapun bisnisnya. Gak ada bedanya kok Anda hiring tim itu. Kalau misalkan Anda punya laundry sama punya bimbel gitu, ya yang di hire beda lah ya. Yang di hire adalah orang yang jaga, sama orang yang bisa ngajar matematika, ya of course skillnya beda. Tapi yang hire orang ya gitu-gitu aja gitu. Sayangnya adalah tidak banyak orang bisa meng-hire orang. Tidak banyak orang bisa ngetes. Tidak banyak orang bisa memberikan KPI, OKR misalkan, kayak nge-set target buat tim itu gimana sih supaya tim ini benar-benar bisa jalan gitu. Kok dikasih target habis itu loyo? Ya. So sometimes kayak saya pernah beberapa kali ya ngobrol dengan sebuah company gitu ya. Timnya loyo gitu kan, kayak kok loyo begini gitu. Harusnya timnya dimotivasi nih biar timnya semangat nih. Nggak bisa cuman begitu urusannya. Urusannya itu panjang loh. Urusannya panjang. Kayak saya misalkan di Trebelio. Saya di Trebelio itu tiap pagi itu live ketemuan Google Meet, Zoom gitu. Setiap hari itu ketemuan. Kemarin ngapain? Besok ngapain gitu. Jadi itu kita lakukan tiap hari. Ada problem apa kemarin? Ada yang komplain nggak? Ada yang bisa dibantu nggak? Ada ketemu orang peluang baru nggak? Ada ketemu siapa baru nggak? Ketemu komunitas baru nggak? Itu tiap hari kita tektokan kayak begitu. Maka tim akan oke. Tapi kalau kayak ya udah kasih jalan sendiri gitu kan, hopefully paham dan bisa kerja sendiri. Hey, tim itu tidak memiliki motivasi yang sama dengan owner. Nah, hal-hal kayak begitu could be problem kalau Anda tidak paham. Lukisan harga berapa? Ini kalau dibeli 100 juta saya kasih sih. Masih aktif ngajar di Founder Institute? Masih. Banyak nanya ya, kira-kira harganya berapa bisa kumpulin dana dari sekarang? Kenapa Anda nanyanya begitu ya? It's a bit weird buat saya nanya begitu. Kalau Anda bisa cari dana 100 juta, Anda siapin 100 juta aja. Toh kalau nanti kepake cuma 20 juta kan ya juga Anda punya tabungan 80 juta. Istilahnya kayak begitu. Alright. Cari aja yang banyak nih. Kalau dana mah cari aja yang banyak. Gue dari buku list building bisa capek 10 juta pertama sebagai anak kuliahan. Harusnya gampang ya. Harusnya gampang. Alright, so scroll banyak banget. Kemudian ini di YouTube live juga enggak sih. Di IG doang kali ini. Join untuk 2-3 orang, semoga lebih murah. Nanti ada program affiliate sih. Karena saya berada di dalam project ini, saya bilang ada program affiliate. Jadi kalau Anda bisa bawa teman-teman untuk join gitu sih, ada komisi. Pak, kalau untuk handicraft kerajinan tangan cocok tidak? Kamu mau jadiin handicraftmu itu bisnis atau enggak? Urusannya bukan barangnya, bisnisnya. Ya, jadi kalau misalkan Anda ngerasa bahwa handicraft itu cuma mainan gitu, cuman kayak iseng doang, ya nggak cocok. Ini adalah bukan sekolah sih, inkubator. Ngajarin Anda bisnis dari A to Z. Framework bisnis itu kayak apa? Nanti setelah ini semua programnya siap, saya akan live lagi sih tentang kontennya, programnya, investornya, siapa aja di belakangnya gitu. Saya akan live sih. Kok apakah Trebelio arahnya seperti sosial media yang khusus bergerak di bidang bisnis, ya? Ya, you can say it that way sih. Ya, kurang lebih kayak begitu. Hai Nana, selamat malam juga. Alright, so itu sih guys. Belakangan ini memang jarang live karena memang sibuk handle Bonels. Trebelio juga kita, ini tadi baru update yang ini ya, baru update yang inkubator ya. Saya udah update Bonels bulan depan kita sudah mulai launch itu tadi diffuser with Disney. Kemudian dari sisi project saya yang baru ada inkubator ini ya bareng dengan teman-teman sih sebenarnya, karena mencari orang-orang atau UKM di Indonesia yang siap untuk diinvest, untuk digedein. Jadi kita siapin semuanya, mau investor, mau networknya, mau Anda butuh jaringannya, Anda butuh kayak produk saya harus disebar di sini, kita punya semuanya. So it's depend on you sekarang. Kalau misalkan sudah disiapin semuanya itu, Anda nggak bisa lagi, saya nggak punya koneksi ke investor dan saya nggak punya koneksi ke ini itu. No, kita bukain koneksinya semuanya. Anda tinggal nyebut Anda butuhnya apa gitu. Nah, kita akan bukain jalannya semuanya. Which is kalau dari situ aja masih tidak bisa juga, ya problemnya bukan di bisnisnya, problemnya di Andanya. Right? Itu. So, kita juga di Trebelio update terbarunya selain fitur-fiturnya, Anda udah nyoba belum fitur terbaru dari Trebelio yang kayak Clubhouse? kayak Clubhouse gitu.
Jadi Anda bisa ngobrol di Tribelio, beneran pakai Clubhouse. Ya, jadi silakan aja dites Tribelio Space namanya. Itu kayak Clubhouse gitu. Itu seru sih di situ. Oke. Nah, kemudian kita juga kedatangan partner yang cukup bagus banget. Jadi di Tribelio kita kedatangan partner yang luar biasa banget. Beliau adalah, saya belum bisa announce juga nanti, tapi hintnya aja, ya hintnya aja. Beliau adalah investor di company kayak Locket.com, Sendit, Grab. Jadi partner baru saya adalah investor di situ, di Grab, di macam-macam deh, banyak banget, saya nggak hafal sampai company-nya dia itu yang dia invest tuh udah kayak gila banyak banget deh, gitu. Jadi it's amazing sih. Kita jadi saya sampai nggak bisa ngomong lagi nih. Jadi bener-bener the last 1 month for me, it's like kayak roller coaster, bukan roller coaster sih, kayak lagi ini semua sih, networknya lagi kebuka semua, ini itu gitu kan. Jadi kemudian perpanjang lagi promo lebarannya. Lah ngapain diperpanjang, buruan dong. Kok pendaftarannya ada max peserta nggak? Kemarin itu planning adalah cuma 100. Saya nggak tahu apakah bisa atau nggak, karena nanti kalau lebih dari itu kita butuh trainer tambahan. Jadi kita butuh additional coach gitu. Ya, jadi itu. So for Tribelio sendiri, ya kita lagi kedatangan partner yang luar biasa banget kayak begitu. Jadi dia ngelihat bahwa seems like Tribelio ini bisa di scale lebih gede lagi, bisa ngebantu lebih banyak orang lagi, asal tahu caranya, selanya dan sebagainya gitu kan, dengan expertise-nya dia yang udah invest di company-company kayak Grab dan yang lain-lain. Maka ya I believe bahwa dia bisa membawa value untuk membawa Tribelio lebih growth lagi, lebih gede lagi gitu. Bedanya bisnis sama startup apa? Ya memang beda urusan gitu kan. Startup itu adalah sebuah kita bilangnya adalah, kalau bisnis gimana ya, saya menjelaskannya dengan istilah yang semudah mungkin. Bisnis is general, bisnis is business. Startup itu jadi bagian dari bisnis. Cuman startup itu biasanya dipakai istilahnya satu untuk digital kayak begini, digital startup, makanya pakai namanya startup. Oke, yang baru mulai. Startup juga digunakan istilahnya adalah untuk sebuah bisnis juga yang masih mencari scalable business model. Jadi belum bisa digedein gitu kan. Jadi itu. Nah, jadi itu adalah beberapa update yang lagi kita sibuk banget belakangan ini ya. Ponel seperti itu, bisnis ada incubator seperti ini, habis itu ada Tribelio kayak begitu. So I'm super excited banget, sampai kadang-kadang malam itu kayak malas tidur gitu, kayak udah malam nih, udah ini nih, kayak masih seru banget nih, riset sana riset sini gitu. Jadi kita lagi happening banget. So hopefully saya juga bisa membagi ini semua ke teman-teman sekalian di sini kan, karena kalau bisnis inkubator kayak begitu sih it's not for kayak, bukan yang gimana-gimana ya, maksudnya itu memang tujuannya adalah ngebantuin sih, tapi ngebantuin juga ngefilter. Karena kalau ngebantuin doang tanpa difilter, put it this way, kayak gini nih teman-teman, kita punya LBM, yang join LBM itu banyak banget, banyak banget. Ada 1-2 orang yang chicken mindset-nya parah banget. Nah itu yang justru yang chicken mindset kayak gitu tuh yang merepotkan kita. Saya sampai sama tim itu sampai kayak, guys, ada problem nggak dari peserta LBM? Nggak sih kok, nggak banyak problem sih, cuman ada 1-2 yang chicken mindset banget sih. Jadi kita ya harus jadi konsultan apa ya kemarin istilahnya apa ya? Mental support gitu lah. Kayak mental support mereka gitu loh. Jadi urusannya itu bukan urusan bisnis, urusan LBM-nya, urusan list building-nya, bukan itu. Urusannya tuh mereka takut disuruh ketemu market, takut disuruh ini, males disuruh itu gitu loh. Urusannya tuh bener-bener kayak di sini banget gitu. Michelin Pekerti, konselor. Bukan itu. Dia bilang, tim saya bilangnya adalah, I think mental support ya. Kalau nggak salah tadi dia bilangnya mental support gitu. Oke, jadi itu yang problem gitu ketika kita di LBM kemarin. Jumlah tim di Tribelio ada berapa orang? Kita di Tribelio itu total maybe sekitar hampir 30 kali ya. Hampir 30-an. Mental block banget ya.
feel that kok nyerap energi banget, mending pick yang mental ready. Nah, justru itu. Makanya ketika kita nanti bikin inkubator, kita tidak bisa memberikan harga yang terlalu murah banget. Karena salah satunya itu. Semakin murah, semakin mentalnya ternyata nggak ready. Ya buat kita sih ya karena memang kita tuntutan dari para investornya adalah nyari yang ready. Tidak bagus buat kita kalau kita buka dengan harga yang murah, yang join banyak banget, tapi nanti ketika ditanya investor, dan dari 100 yang bagus kok cuma 2 ya. Nah itu saya juga berarti nggak bagus dong gitu. Jadi kita memang harganya memang nanti tidak yang murah-murah banget planningnya. Tapi paling nggak itu ngefilter. Karena kalau misalkan siap ngebayar segitu berarti ya siap untuk memang untuk belajar. Kalau nggak siap untuk segitu ya nggak usah gitu. Nggak usah, karena kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab ke para investor kita sih nantinya sih. Karena goalnya balik lagi kita mau nyalurin dana mereka. Iya kan? Nah kalau yang disaluri ternyata nggak ready semua kan kayak mereka nanya, lu milih satu-satu katanya kedikitan. Sekarang bikin inkubator yang join banyak, yang bagus juga dikit gitu kan. Ya ini salah 2 kali kita jadinya ya. Ada tuntutan dari situ gitu. So that's why ini. Menurut Kureni, tren belanja online sampai kapan? Apakah ada tren berikutnya? Loh iya pasti belanja online masih terus tuh. Tren berikutnya adalah community. Makanya saya build Trebelio. Kalau Anda nanya saya, di kepala saya tren berikutnya adalah komunitas, pasti. Itu. List building manfaat untuk agen asuransi apa? Ya, of course, pasti. Collect email biasa dengan pop-up atau lead magnet. Nah, pop-up atau lead magnet nggak ada bedanya, sama aja. Tidak ada bedanya. It's all same thing. Inkubator adalah basically Anda belajar, Anda dibimbing untuk bisnis Anda, terus habis itu nggak cuma dibimbing doang, tapi Anda butuh network, kita bukain networknya. Misalkan Anda butuh kenalan jaringan distribusi apa, kita kenalin. Anda butuh tim legal, kita kenalin. Kayak gitu sih. Anda butuh investor, kita ada investor. Gitu. Kalau program itu bukannya tujuannya salah satunya untuk mengubah chicken mindset. Enggak, sebenarnya. Kalau namanya program list building mastery, goalnya ya adalah ngajarin Anda ngerti cara list building mastery. Tapi kalau ada penakut kesana kemari, disuruh ketemu market takut, ya itu urusanmu sebenarnya. Bukan urusan saya sebenarnya kan. Cuman kita memang baik banget nih, tim saya dibantuin lah. Ya kayak gitu-gitu sih. Saya udah bilang kayak ke mereka, kalau memang benar-benar chicken banget mah, ya itu salah mereka. Ya kan? It's not our responsibility gitu. Kita tidak pernah menuliskan di list building mastery adalah membantu menghilangkan chicken mindset Anda. Enggak sih. No. It's not like that gitu kan. Kita belajar, bukan rehabilitasi mental. Karena kalau rehabilitasi mental itu punya tempat yang berbeda, bukan di LBM, bukan di tempat saya. Gimana cara customer gabung ke Trebelio? Kita bahas next time ya kalau misalkan tentang Trebelio secara teknis ya. Ya, inkubator itu ya kayak gitu. Pokoknya kita siapin semua support sistemnya. Anda butuh apa untuk ngegedein bisnis ini? Most people kayak gini problemnya. Dan saya punya bisnis A, saya pengen besar, gimana caranya? Jadi mereka sendiri tidak tahu cara ngegedein. Nah, justru itu inkubator itu ada. Jadi Anda diajarin, ini loh, framework bisnis itu kayak gini. Sehingga Anda tahu ngegedein bisnis itu dari mana. Kalau Anda sendiri nggak tahu ngegedein bisnisnya dan berharap, kalau dapat investor saya bisa jadi gede nih. Loh, sekarang saya tanya balik nih. Kalau sekarang Anda dikasih 10 miliar, Anda mau pakai buat apa tuh duit? Ya, coba deh. Kalau misalkan Anda dikasih 10 miliar, kemudian Anda mau pakai buat apa tuh bisnis tuh? Buat inventory. Emang kalau inventory-nya ditambah, omsetnya bakal naik? Belum tentu juga kan? Kok terima bisnis mentor untuk build startup? Saya nggak terima sih sebenarnya. Anda bisa datang ke FI aja kalau kayak gitu. Saya nggak terima satu-satu gitu. Oke, so bentar ini saya lagi ngecekin. Kok yang chicken mindset masuk LBM itu belum berpenghasilan apa gimana ya? Mostly kayak begitu sih. Kok ada affiliate LBBP dibuka daftar aja? Ya, ada affiliate LBBP itu ada. Ada kriteria bisnisnya atau asal bisa daftar aja terus bisa ikutan inkubator. Bisa. Supaya kalau misalkan sampai di situ difilter juga. Kemarin tuh saya mikirnya adalah kalau bisnisnya memang belum besar tapi berpotensi, kalau misalnya orangnya memang bagus tapi memang belum punya bisnis, belum punya ide, sayang dong kalau ke filter.
Jadi kita buka ke semua orang. Kalau misalkan Anda baru punya ide, nggak ada masalah. Datang aja, belajar. Siapa tahu nanti setelah Anda dikasih framework-nya, Anda jadi ngerti ngebangun bisnisnya seperti apa. Gitu. Ya, jadi tidak kita limitin kayak, oh bisnisnya harus bagus, enggak. Karena kalau misalkan kita buat limit seperti itu, maka akan menjadi banyak, akan banyak orang yang ngerasa bisnisnya belum bagus dan nggak join. Rebellion Shop nggak bisa dropship lagi ya? Bisa kan, Anda tinggal masukin aja barangnya dari mana kan terserah Anda. Ya, bisnis model kanvas. So, I think itu, teman-teman, saya punya waktu kira-kira 10 menit lagi, 15 menit lagi lah, sampai setengah 9. Any question lagi tentang ini semua? Jangan nanya harga dulu ya, harganya lumayan lah. Harganya lumayan. Tidak mahal, tidak murah. Ya, in the middle lah, oke lah. Di paket LBM yang Ramadan ini di inkubator semua kah? Enggak lah. Itu beda ya teman-teman, ini urusannya beda. Jadi inkubator itu dengan Rebellion, dengan LBM itu urusannya beda. Ya, jadi inkubator ini saya kerjasama dengan para investor, banyak investor begitu, untuk ngebantuin mereka menyalurkan duitnya ke UKM. Ya, jadi sama-sama enak lah ya. UKM jadi kebantu, disiapkan dengan proses inkubator untuk terima duit. Yang punya duit juga enak bisa invest di tempat-tempat yang sudah kita benerin, istilahnya gitu. Kalau niche hiburan seperti anime buat trap apa ya? Bahas di Trap Hacker aja. Bagaimana bisniskan trading forex? Saya nggak tahu. It's your idea. Syaratnya sama selektifnya kayak daftar di Founder Institute? Nggak seketat itu. Saya kesulitan aja orang join di Trapku, ada masukan. Posting di Trap Hackers aja. Lo lebih pilih mengedukasi produk yang benar-benar baru ke publik, apalagi market Indo, atau cari yang lebih pasaran? Cari yang di tengah. Yang lebih baru, yang benar-benar baru itu ngajarinya kecapean nanti kalau nggak biasa. Jadi cari-cari yang di tengah. Kalau yang sudah pasaran banget mah, yang orang nggak usah diajarin mah, ya berarti value-nya sama aja. Saya sendiri personally lagi sibuk sebenarnya, lagi bikin lanjutannya LBM. Ini sebelum kita akhiri ya. Saya lagi bikin yang kemarin saya posting tuh, yang saya posting di Instagram saya tuh. Saya lagi bikin lanjutannya LBM tuh, yang DCM kemarin tuh. Nanti kalau misalkan Anda tidak punya produk dan sebagainya, ya ikutan DCM deh. Ya, ikutan DCM. Anda kan bisa bikin produknya. High margin lagi. Dan memang lagi tren. Jadi DCM itu lagi kita siapin ya. Siap-siap aja. Jadi DCM buat teman-teman, ada yang tahu nggak sih DCM itu apa? Kemarin saya udah posting sih di Instagram saya sih, yang saya bilang after LBM kita ada DCM gitu. Pada tahu nggak sih? Itu lagi kita building sih sekarang. Supaya teman-teman di sini juga bisa merasakan enaknya ngikutin tren. DCM itu apa? Makanya itu, saya nanya, ada yang tahu nggak DCM itu apa? Penasaran saya, ini waktunya kira 10 menit lagi nih. Ada yang tahu nggak DCM itu apa? Itu lagi saya post di Instagram saya tuh. Lanjutin kode yang diposting DCM. High margin, yes, high margin, very high margin. Digital Creative Mastery. Kira-kira apa tuh Digital Creative Mastery? Interesting. Anan, jelasin kok DCM ya. Kemarin sempat lihat ya DCM ya. Oke, so sudah nonton video YouTube saya yang hari sebelum Lebaran ya. Yang saya bilang kalau Anda prospek orang satu-satu itu akan capek banget karena ya waktunya habis dan nggak scalable. Kalau Anda di zaman digital masih prospek satu-satu, itu sama kayak kita udah punya pesawat tapi Anda milih naik mobil. Ya hari ini pandemi sih ya, banyak yang Malang Jakarta tetap naik mobil gitu kan. Tapi intinya kayak begitu. Sudah ada pesawat, Anda nggak mau naik pesawat, maunya lama-lama aja gitu. Intinya kayak begitu. So kalau Anda ngeprospek orang satu-satu, ini mah parah gitu kan. Sementara ada digital, Anda bisa ngobrol. Kayak sekarang saya cerita nih, saya punya project ini, project itu. Sekarang ada 160 orang yang live nonton. Gitu kan. Ya, yang asuransi, bener banget kan. Ini 160 orang, men. Kalau saya harus ketemuin satu-satu, sehari 5, sebulan 150. Iya kan? Jadi, gimana caranya menggunakan metode digital kita bisa mengedukasi orang. That is the idea. Apa kalau mau ikut DCM mesti ikut LBM dulu?
Tidak harus, tapi saling menunjang. Karena LBM itu bisa dipakai untuk apapun sih. LBM itu kan ngumpulin orang untuk diprospek. DCM itu ngajarin Anda bikin produknya, produk digital sebenarnya. Yaitu hint-nya. Ya, DCM is a product digital. So how to create a digital product. Sehingga ketika Anda punya digital product, ya Anda tidak perlu lagi namanya, dan saya nggak punya produk. Bikin. Langsung bikin. Produknya digital. Kalau produknya digital, dimanapun bisa. Gak ada masalah. Jadi mending langsung ikut LBM. Apa nggak bakal ganggu fokus kok kalau kanan kiri seperti itu masih bingung di kata fokus nih pohon penjelasannya. Wah, pilihan di tanganmu sih. Pilihan di tanganmu. It's your choice, bukan pilihan saya. Saya tidak berhak untuk menjawabnya itu sih. It's your own choice sebenarnya. Berarti bakal pertemuan investor sama pelaku UKM. Itu inkubator. Itu tadi. Kita lagi ngebahas DCM nih. Sebelum saya akhiri di 10 menit lagi gitu. Buat teman-teman yang tadi belum ini, DCM itu sebenarnya adalah Digital Course Mastery. Ya, Digital Course Mastery. Jadi saya pengen mengajak Anda untuk memanfaatkan karena sekarang itu memang eranya untuk bikin digital course. Anda tahu sendiri lah, pemerintah aja mengendorse kartu prakerja. Dan teman-teman yang sudah ikutan jualan di kartu prakerja, itu omsetnya miliaran loh. Kan gila banget nih, pemerintah mengendorse digital course. Jadi era after product adalah produk digital. Nah, kalau Anda tidak memanfaatkan ini, ya nggak apa-apa, terserah gitu. Tapi ini tuh keren banget. Mirip Udemy, well, bikin kontennya yang saya ajarkan itu. Gimana sih men-structure bikin kontennya itu kayak apa sih? Jadi bukan bikin Udemy as a platformnya, bukan, tapi bikin kontennya supaya Anda bisa memanfaatkan di era digital kayak sekarang ini. Di story Rico Huang kayaknya juga mau bikin course seperti DCM. Oh ya, saya nggak tahu, malahan saya nggak lihat nih. Eranya gitu guys, ini eranya semuanya. Kalau Anda tidak tidak memanfaatkan tren yang lagi berjalan kayak begini kan ya sayang banget gitu. Sementara memang ini lagi ini jual lewat personal branding. Ya, personal branding pasti membantu. Tapi nanti saya ajarin deh. Ada caranya gitu kan, ada caranya. Ada yang buat course kartu prakerja billingnya 15 miliar. Crazy, right? Crazy. Makanya. Padahal kenapa nggak buka kelas untuk prakerja? Lagi didesain. Kalau DCM nanti masuk kemana kok? Apakah IG atau mana? Maksudnya masuk kemana itu apa ya? Apanya yang masuk kemana ya? Kok saya nggak paham? Bikinnya kelas yang ringan-ringan itu yang laku. Ya. Kelas yang ringan-ringan. Bonel udah majority exit. Enggak juga sih saya. Enggak juga sih. Kemudian kelasnya saya juga mau buat course kapan DCM launch. Kita planning. Mungkin 2 bulanan ya. Planningnya. Ini lagi kita, kerangkanya sih udah jadi sih. Kerangkanya udah jadi. Lagi kita fill isinya semua. Kalau bikin course perlu punya expertise dulu. Itu akan kita bahas di dalam DCM. Seberapa perlu expertise yang dibutuhkan untuk bikin itu. Ya, jadi nggak ada lagi istilahnya saya mau bisnis online tapi nggak punya produk. Karena Anda bisa bikin produk sendiri dengan DCM. Gitu. Oh, saya tunggu beli kelasnya di prakerja. itu kelas enteng-enteng kalau di situ. DCM basically cara untuk edukasi target market secara komprehensif, terstruktur, dan masif massal. Yes, ya kurang lebih kayak begitulah. Kurang lebih kayak begitu. Jadi, kan seru banget ya kalau misalkan bisnis Anda adalah agen asuransi gitu. Terus Anda mengajarkan tentang financial planning, personal financial planning, whatever lah kayak gitu. Dan ketika mengajarkan ke orang, Anda dapat duit. Sementara kalau Anda prospek asuransi, Anda keluar duit ngebayarin minum teh. Yuk ngopi yuk ngeteh yuk gitu kan, Anda keluar duit tuh. Tapi kalau Anda bikin course, Anda sudah ngajarin, Anda dapat duit lagi. Baru nanti kalau dia tertarik, dia akan beli asuransi Anda, which is double profit. This is the next digital world, guys. Kalau Anda masih suka produk biasa saja, ya be happy dengan perang harga. Kita sih udah lewat perang harga dari dulu. Sistem DCM apakah akan seperti LBM? Yes, jawabannya. Yes. Jadi istilahnya adalah, saya akan ajarin Anda gimana bikin program kayak LBM. Gitu. Right, so seru kan? Jadi
Saya bongkar tuh gimana caranya bikin LPM, gimana caranya bikin structure-nya, gimana caranya untuk menentukan niche-nya, kemudian recording-nya, bikin kontennya, semuanya. Kurang lebih platform Skill Academia, temannya Ruang Guru. Bukan bikin platformnya, bikin kontennya. Dari DCM. Nah, untuk jualan digital course, paling enak adalah ketika Anda punya list building. Makanya buruan, sekarang itu belajar list building. Begitu Anda sudah punya skill list building, Anda bisa pakai skill ini untuk menjual course nantinya. Wah, itu omsetnya mah enak banget. Enak banget gitu. DCM tadi adalah Digital Course Mastery. Ya, Digital Course Mastery. Bagaimana kalau bisnis kita bukan produk tapi bisnis jasa? Ini nggak ada hubungannya. Anda bikin course. Jadi topiknya adalah Anda bikin course. Terserah Anda mau bikin course apa, it's totally up to you. Trebelio udah jadi bikin landing page versi Trebelio. Under development. Jadi misalkan nih, gimana caranya breeding anjing? Misalkan kayak gitu. Atau breeding ikan. Gimana caranya untuk breeding burung gitu misalkan. Proholik. Hai. Nah ya, siapa ya? Jadi bisa bikin e-course baking kue dan roti. Yes. Digital Course Master ini lewat email berarti. Nggak, apanya yang lewat email? Course itu bisa nggak untuk konten cara beradventure atau traveling? Anything, man. Ngajarin orang apapun itu. Ya, ini nanti akan menjadi sebuah bagian dari itu sih, menentukan niche gitu. Itu bagian dari materinya si DCM sih. Bakal seru banget. Bahkan Anda bisa bikin course ngebersihin jerawat misalnya. Ngebersihin jerawat gitu. Atau kemarin itu gimana caranya balikin berat badan setelah melahirkan misalkan. Things like that lah. Banyak hal yang bisa digarap. Dan Indonesia itu 270 juta jiwa, men. Itu one of the biggest country in the world tuh, nomor 4. Ya kan? Ada Cina, ada India, ada Amerika, ada Indonesia. Indonesia nomor 4. Bikin course-nya dibuat membership site atau sekali bayar. Loh, itu terserah kamu sih. Kalau buat saya sih sekali bayar ya. Gitu. Course dunia pendidikan guru kira-kira apa? Ya, kamu yang cari dong, bukan saya yang kasih ide kalau ini. Oke, guys, udah 8:30 di sini. I think itu aja. So itu update dari saya, beberapa update dari saya, mulai dari Botnels, kemudian dari Incubator, dari Trebelio kita punya partner yang keren banget. Kemudian kita mau ada course juga namanya DCM tadi. Hopefully ini bisa membantu Anda di era digital ini. Yuk kita masuk digital, yuk kita mulai. Oh, by the way, ada satu orang namanya John Rees, kalau nggak salah namanya John Rees kalau nggak salah. Saya lupa, John Rees, ya. Artinya di tahun 2000-an sekian gitu, kayak awal-awal 2000-an, dia sempat jualan course. Satu hari, 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. That is insane. Itu di US sih. Dan buat orang US pun itu rekor waktu itu. Satu hari 1 juta dolar itu rekor buat mereka juga. Jadi benar-benar online course bisa laku segitunya. That is insane. Ya, jadi potensinya gede banget. Nah, di Indonesia itu orang masih tradisional, era produk. Maka ketika dibuatin digitalnya, dibuatin Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain, mereka berfokus pada produk fisik. Sementara kalau di Amerika, eBay, Amazon, itu sudah dari tahun 99, 2000-an itu sudah ada. Jadi kita itu kayak terlambat sekian puluh tahun gitu. 10-15 tahun terlambat daripada di Amerika. Nah di Amerika, awal tahun 2000, itu juga sudah mulai masuk ke course, online course dan sebagainya. Ya, tambahin 15 tahun, ya kira-kira hari ini gitu. Di Indonesia baru ada platformnya begitu. Which is, eranya kan ke sana. Kalau Anda tidak mau mengikuti era kayak begini, ya nggak ada masalah sih. Tapi yang mengikuti era, itu dapat jackpotnya paling banyak. Gitu. Kok pernah ada orang lain yang jualan course sepeda ke market Afrika tuh caranya dia gimana? Saya yang jualan waktu itu, saya juga jualan tuh. Cara ngebetulin sepeda, jualannya course, saya jualan course itu di situ, di Afrika. Saya dapat dikit sih. Ada temennya temen yang dapatnya banyak. Gitu. Saya dapatnya waktu itu dikit sih. Nggak banyak sih saya di situ. Alright guys. So I think itu aja untuk menutup acara kali ini. Hopefully Anda bisa dapat
wawasan dari sesi yang sebentar ini dan mempersiapkan diri Anda nih ke depan tuh bakal seru banget nih. Tunggu aja announcement berikutnya dari saya. Alright, so itu aja teman-teman. Thank you so much for watching this video. See you in next video. Alright, bye-bye.